lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Itu biasanya belum nikah. Kalau udah dapat, berubah pikiran. Berarti cintanya tidak kekal abadi. Kalau orang tanda cinta, dia akan selalu berkorban. Apa yang sudah mereka korbankan untuk negeri ini 66 tahun yang lalu, 1957, sekarang 2023, 31 hari bulan Agustus, pukul 9.30 pagi, Tunku Abdul Rahman menyatakan kemerdekaan dengan perjuangan, nyawa, darah, harta, meninggalkan kampung halaman. Kenapa mereka ringan melakukan itu? Karena ada cinta. Jadi kalau hari ini ada orang berat untuk berjuang, maka itu maknanya tiada cinta. Sebab cinta itu tak nampak. Sesuatu yang nampak, cinta, benci, marah, dendam, takut, itu semua tak nampak. Dia ada di dalam. Tapi buktinya ada nampak di hadapan mata. Negeri boleh menjadi baik, kita boleh bersama, itu semua adalah bukti daripada cinta. Yang ketiga, apa tanda cinta? Cinta selalu memperjuangkan sampai akhir hayat. Lelaki kalau dia cinta kepada perempuan, akan dia perjuangkan sampai dapat. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, aku pujuk ku bawa lari. Jadi kalau ada lelaki, betul kau awak cinta dengan saya? Iya, tapi ayah saya tak bersetuju. Saya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Itu makna cinta. Tapi kalau kata dia, awak cinta dengan saya? Iya, bila kita menikah. Cinta tak mesti memiliki. Itu tak cinta. Sebab cinta dia akan perjuangkan. Kalau memang kita cinta kepada negara ini, maka kita perjuangkan. Sebab apa? Sebab ada yang ingin dicapai, ingin menjadi ini, ingin ada peringkat internasional, ingin supaya bersih, ingin supaya diperakui dunia, ingin keinginan-keinginan. Keinginan itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Oh, mana boleh kita ada keinginan? Kita ini adalah orang yang akan mati. Memang betul kita akan mati, tapi kita mesti ada keinginan-keinginan. Tak boleh keinginan Ustaz Abdul Samad. Muslim tidak boleh ada keinginan. Bila ada keinginan berarti takut pada mati. Coba tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW. Manakala menggali parit waktu perang Khandaq, ini ada seorang lelaki dari Persia, nama dia Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ada tak wahyu yang turun untuk menetapkan strategik kita berperang melawan orang Makkah? Kata Nabi, belum ada wahyu turun. Kalau begitu saya ada idea ya Rasulullah. Apa ideanya? Kita gali parit panjang. Kira-kira kuda tak boleh melompat dari Makkah sehingga kita aman di kota Madinah. Oh, kalau begitu kita gali, kata Nabi. Maka digalilah parit yang panjang. Selepas itu manakala mereka menggali, besi itu mengena kepada batu, memancar cahaya. Kata Nabi, pada cahaya yang pertama aku tengok, aku pandang kalian akan membebaskan Yaman. Cahaya yang kedua kamu akan membebaskan Syam. Cahaya yang ketiga kamu akan membebaskan Rom. Apa makna ucapan Nabi? Selepas Nabi SAW meninggal, ketiga negeri ini maka menjadi Islam. Yang pertama Yaman, inilah sekarang negeri Islam Yaman. Yang kedua Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, dan kemudian Jordan. Lalu kemudian kata Nabi, aku melihat cahaya yang ketiga, aku nampak Rom. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisyu dzalikal jais. Panglimanya panglima yang terbaik, tenteranya tentera yang terbaik. Namanya sama dengan Nabi Muhammad. Itulah dia Muhammad Al-Fatih. 700 tahun selepas Nabi meninggal. Manakala hadis itu sampai kepada seorang lelaki bernama Abu Ayyub Al-Ansari, umur dia 80 tahun. Apa hadis yang berkata itu? Kata Abu Ayyub, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan direbut. Maka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 datang ke Turki. Dia tak dapat merebut, tapi dia ingin supaya kalau berjumpa dengan Nabi, dia sudah melakukan sesuatu.
Maka di antara sahabat Nabi yang kuburnya ada di Turki, di Istanbul, adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya di bawah pohon kayu yang besar. Panjang umur, sehat badan, berziarah ke masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Semangatnya, kenapa? Karena cinta. Orang umur 80 tahun pun akan tetap semangat karena cinta. Jadi cinta membuat orang bersemangat. Jadi kalau nampak ada orang yang luar biasa, ada kemungkinan dua. Pertama, sedang jatuh cinta. Yang kedua, jatuh cinta lagi. Seorang muslim, maka dia cinta kepada negaranya. Dengan cinta negara itulah dia akan terus berjuang. Dengan cinta negara itu dia membuktikan kepada dunia. Tapi membuktikan kepada dunia, dunia akan sirna. Membuktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lama menyampaikan tazkirah cinta kepada negara. Hari ini saya sampaikan di negara sahabat saya, kawan saya yang dulu sama-sama belajar di Kahera. Banyak sekali saya tidak merasa asing, bertetangga, berdekatan. Yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Kami berasal dari Sumatera, lalu kemudian berpisah dengan nama yang bermacam ragam selepas 100 tahun belakangan. Tapi sebenarnya masih lagi dalam satu rumpun, diikat dengan dua ikatan. Ikatan pertama, ikatan Melayu. Ikatan yang kedua adalah ikatan Islam. Bagaimana kalau orang itu tidak Melayu, tidak Islam? Maka sesungguhnya kita diikat dengan ikatan yang ketiga, sama-sama manusia. Tidak Melayu, tidak Islam, tidak manusia. Kita diikat dengan ikatan yang keempat, sama-sama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya andai dia bukan manusia, bukan Melayu, bukan Islam, tetap juga kita disuruh berkasih sayang. Seorang perempuan melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena haus. Perempuan ini perempuan yang tak baik. Anjing binatang yang tak baik dalam Islam. Lalu kemudian dia mengambil seliparnya, dia ambil kasutnya, kasut itu dia masukkan ke dalam perigi untuk mengambil air. Tiga ini tak baik. Anjing tak baik, kasut tak baik, perempuan itu tak baik. Berita itu disampaikan ke Nabi SAW. Apa kata Nabi? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Sahabat heran, kenapa Allah mengampunkan dosanya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Haiwan ciptaan Allah, bukan Melayu, bukan Islam, bukan manusia, tapi dia ciptaan Allah. Sedekah, maka kita sudah berbuat sedekah. Bila menyampaikan tentang perempuan membagi minum seekor anjing yang haus, sampaikan juga tentang perempuan yang tidak membagi makan kucing. Perempuan ahli ibadah, muslimah, tidak memberi makan seekor kucing. Disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Perbezaan kita dengan orang yang tidak bertuhan adalah tak ada kasih sayang. Ketika Nabi SAW sedang musafir, dia tengok ada seorang sahabat mengambil api, lalu dia bakar sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pencipta api. Sampai hari ini masih ada orang suka membakar, menganiaya, menikmati menengok semut lari tunggang langgang lintang pukang. Padahal dia sedang menganiaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menahan bala tentara. Stop, wahai bala tentara, jangan berjalan dulu. Kenapa wahai Sulaiman? Sebab aku mendengar panglima tentara semut berkata, udkhulu masakinakum. Wahai semua semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. Sebab tentara Sulaiman sedang lari. Pemimpin yang adil bukan cuma manusia yang terselamatkan, bukan cuma manusia yang aman dan damai. Semut-semut pun tak ada yang mati. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan, seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, yang mengasaskan mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang adil. Kenapa? Karena kalau minta suami yang adil, yang dapat hanya puan saja. Dan sampai hari ini puan belum mau berbagi dengan puan yang lain.
tapi mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilan dan kerahmatannya. Itu ada dalam sejarah Islam. Manakala Umar bin Abdul Aziz berkata, sesiapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda, Son'a sekarang Yaman, ujung selatan, Darul Bayda ujung utara maghribi. Bila kita hitung kira sekarang, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suria, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, untuk mencari orang yang mesti mendapatkan zakat, begitulah keadilan kalau diberikan kepada orang yang baik. Makanya mintakanlah, Allah marzuqna imaman adila. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Ketika hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Lalu siapa yang 7 itu? Yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan orang alim. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dalam dunia demokrasi, maka pemimpin yang adil dipilih oleh orang yang adil. Orang yang adil memberikan suaranya, one man one vote, memberikan pilihannya. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, ketika orang memilih, maka dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya Abdul Somad bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahwa orang ini saya pilih kerana engkau, bukan kerana yang lain. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan 3 dosa besar di antara yang besar? Yang pertama, al-isyrak, syirik. InsyaAllah kita tidak syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. InsyaAllah kita tak menderhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu. Sebab kita memberikan persaksian, memberikan pilihan bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita cinta negara. Cinta menurut bahasa Arab, makna cinta adalah mailul qalbi ila syai'i. Hati condong kepada sesuatu. Itulah cinta. Banyak perempuan, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Syaimah, ada macam-macam nama, tapi yang teringat satu nama saja, maka itu disebut dengan cinta. Mailul qalbi ila syai', hati condong kepada sesuatu. Banyak sport sukan, ada bola sepak, ada golf, ada macam-macam, tapi hati condong kepada salah satu saja, maka orang akan berkata ini hobi saya. Hobi dari kata hub. Hub adalah cinta. Apakah kalau orang sudah cinta kepada manusia, kepada benda, kepada sesuatu, macam mana cinta boleh membuat orang lupa kepada yang lain? Itu yang dikatakan Nabi SAW, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta boleh membuat orang buta, boleh membuat orang peka, mohon maaf, tuli. Jadi yang paling susah kita nak bagi nasihat itu adalah pada orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta susah menerima nasihat. Sebab bila kita bagi tahu, dia tak ada nampak yang lain, yang dia nampak hanya yang dia cinta saja. Bila orang sudah jatuh cinta, maka dia boleh gila. Seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan. Seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan, tapi kerana ayah perempuan itu sebab kita tadi sebut pekak, tuli, cinta, dia betul-betul tak terdengar. Dia nak sedang uji kita, betul ke cinta?
Ada seorang lelaki bernama Qais. Qais ini jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan itu bernama Laila. Maka manakala Qais ditanya orang, dia sedang berada di tepi laut. Qais, apa yang engkau sedang tampak? Kata Qais, aku sedang melihat Laila. Padahal yang dia tengok laut. Jadi nanti bila nampak orang duduk tepi laut, dia terjun ke laut, itu dia memang dia cinta pada Laila. Apa yang kau tengok tengah malam wahai Qais? Kata Qais, yang aku tengok adalah Laila. Padahal yang dia tengok bulan. Begitulah rupanya orang kalau sudah jatuh cinta. Walaupun pada akhirnya Qais tak jadi menikah dengan Laila, sebab ayah Laila tak bersetuju. Akhirnya Qais gila, maka disebutlah dia dengan Laila Majnun. Majnun gila, tergila-gila kepada Laila. Suatu ketika orang bertanya kepada Qais, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Qais, kalau engkau disuruh untuk memilih, engkau pilih dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwa. Debu yang menempel di selipar Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini boleh ditulis untuk status esok pagi. Rupanya orang kalau sudah jatuh cinta, seorang nenek tua memegang sapu tangan, sudah lapuk, warnanya sudah tidak baru lagi. Kata cucu dia, apalah ini sapu tangan ini dipegang, dicium, banyak dijual di pasar. Kata dia, bukan masalah sapu tangan, tapi siapa yang memberikan sapu tangan. Begitulah rupanya kalau sudah cinta masuk ke dalam hati manusia. Bicara tentang cinta biasa dikaitkan antara lelaki dengan perempuan, orang yang muda belia dengan seorang gadis. Maka sesungguhnya Islam mengajarkan kita kepada cinta yang lebih luas lagi daripada itu. Maka dalam Al-Quran bercerita tentang cinta. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi yang dulunya cinta kepada manusia, cinta kepada perempuan, cinta kepada kekasih hati, maka manakala Islam datang, dia mengajarkan ada cinta yang baru, cinta kepada Allah. Lalu kemudian ada seorang lelaki berkulit hitam. Dia jumpa dengan Nabi, dia peluk kuat Nabi. Dia menangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Kerana rasanya nanti di akhirat aku tak mungkin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Engkau putih orang Quraisy, aku hitam. Engkau Nabi, aku manusia biasa. Engkau banyak amal penghuni surga, aku banyak dosa. Rasanya aku tak mungkin berjumpa dengan engkau. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta, kita akan selalu bersama. Ada seorang perempuan cinta kepada suaminya, suami pun juga cinta kepada istrinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya yang berkata engkaulah sehidup semati, manakala malaikat maut, engkau hidup, aku mati. Tak sama-sama mati. Lepas itu si perempuan menikah lagi. Lalu jamaah bertanya kepada ustaz,